Hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 4 Medan memunculkan dugaan praktik monopoli pengadaan seragam di lingkungan sekolah pada Senin 13 Juli 2026. Sebanyak 418 peserta didik baru terpaksa mengikuti kegiatan dengan seragam SMP lantaran seragam SMA yang telah dipesan belum juga selesai dikerjakan pihak konveksi. Fakta tersebut berbanding terbalik dengan pelaksanaan MPLS di sejumlah SMA, SMK negeri lainnya di Sumatera Utara. Saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobi Afif Nasution bersama Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Alexander Sinulinga membuka MPLS di SMA Negeri 1 Binjai, para siswa baru telah mengenakan seragam SMA sebagaimana mestinya. Sejumlah orang tua mengaku telah membayar sekitar 1,1 juta rupiah untuk paket seragam yang terdiri atas seragam putih abu-abu, olahraga, pramuka, dan batik sejak proses daftar ulang pada 29 Juni 2026. Namun hingga MPLS dimulai, seluruh pesanan belum juga diterima. Punya apa ini kan? Iya, aku nggak mau wawancara, Bang. Kenapa nggak mau wawancara, Bang? Menjahit, tugas aku menjahit. Iya, tapi uang udah dibayar cash, Bang. Gimana perasaan orang tua, Bang? Saya kembalikan uang apa? Sinilah sekarang. Kalau belum siap, Bang, kembalikan sekarang. Ya ini udah. kwitansinya. Sekarang, Bang. Turun, Bang. Ya bentar dulu, aku mau. Iya, turun, Bang. Sekolah, Bang. Nggak ada, saya rekomendasi. Kenapa ada kontak Abang di pihak sekolah? Nggak ada. Saya ada buktinya, Bang. Apa kontaknya? Nah, itu Bapak nggak usah investigasi lah itu. Vendor mau apapun siap istilahnya. Hasil penelusuran Orbit menunjukkan persoalan tidak hanya berhenti pada keterlambatan produksi. Muncul dugaan adanya pengondisian pembelian seragam kepada satu konveksi tertentu di sejumlah SMA di Kota Medan. Menurut keterangan sejumlah wali murid, setelah daftar ulang, mereka diarahkan memesan seragam kepada konveksi di Jalan C. Ular Baru nomor 65 Medan. Arahan panitia penerimaan siswa baru itu menurut mereka diperkuat melalui komunikasi di grup WhatsApp orang tua siswa baru. Dalam percakapan grup murid baru SMA Negeri 4 Medan, seorang guru berinisial J. Siregar disebut aktif menyampaikan jadwal pembagian seragam berdasarkan nama siswa. Kekecewaan ini tidak setiap acara apalah, acara yang dijanjikan tanggal 10. Sampai sekarang belum. Sekarang belum ada siap juga. Wajar. Kemarin yang ngarahkan belanja kemari dari mana? Sekolah. Dari sekolah. Setelah bayar lunas, waktunya Saya bayar luka di Panjaraja. Panjaraja. Tapi sampai sekarang dinas belum. Gimana harapan Abang? Ya, kalau bisa diperbaiki lah. Kasihan anak-anak yang apa. Aktivitas itu menimbulkan kesan distribusi seragam berada dalam koordinasi pihak sekolah. Namun ketika keterlambatan seragam memicu protes orang tua, muncul keterangan berbeda. Seorang guru lain berinisial B justru menyatakan sekolah tidak pernah mengarahkan wali murid memesan seragam di konveksi tersebut. Kontradiksi dua keterangan itu memunculkan pertanyaan mendasar. Pasalnya, jika sekolah tidak pernah mengarahkan pembelian kepada konveksi tertentu, mengapa informasi pengambilan seragam justru disampaikan melalui guru kepada orang tua siswa? Kekecewaan orang tua semakin memuncak setelah berulang kali mendatangi lokasi konveksi. Mereka mengaku tidak memperoleh kepastian kapan seragam selesai dikerjakan. Sebagian bahkan menilai pihak konveksi cenderung menghindari penjelasan kepada konsumen yang telah melunasi pembayaran. Nah, jadi kayak mana? Usahakan dulu kalau memang ada di sini kan udah tahu juga Iya, kalau seandainya tidak ada, kalau kita nggak temukan sini karena dia kan prestasi, kita masih dalam proses. Pak, maaf ya Pak. Dari kami sama iya. Bilangnya kan hari ini kami ya besok datang apa? Tapi kalau Bapak bilang kalau tidak dapat kan itu kan bukan kesalahan. Bukan kesalahan kita. Yang komunikasi iya. jangan lagi mudah tapi kenapa kan siap ditunjuk sebagai vendor ya kan Tapi bukan vendor. mau vendor mau apapun siap istilahnya menjadi bagian minat yang harus Oke, sudah itu versi itu loh Bu. Pak iya Saya jelaskan. jadi minta tolong Versi diusahakan saya ya Bu ya. Kampai ya dengan tugas sekian. Nah, kemudian berdatangan kemari.
Alhamdulillah nyatanya banyak yang ini. Dan kami buat apa ya? Dimulang ke buat baju. kelas 4 lah. Nggak ada, sama kami sama seperti yang beda yang lain itu sama. Kami sama seperti itu. Kami tidak ada ikatan kontrak. Makanya kalau kami ada ikatan kontrak, kami menyerahkan baju ke sekolah. Tapi karena kami nggak punya ikatan kontrak sama sekolah, kami yang Yang menghandle satu ini. saya ini juga ya Pak, yang artinya mau Bapak memberikan kontrak atau yang artinya sudah terima, yang kalau sudah bikin begitu, kayak sudah siap. Ya berdasarkan no respon, kita kan kita tahu no respon, yang artinya kami itu digantung, tidak pernah ada menjawab respon kami, WA kami, WA apapun, nomor dari kami, alat yang kami buat hanya kami nonaktif jadi, ya. Dan saya dulu ngambil doa nih sama kami, yang artinya di mana? Jadi yang kami jawab kalau sudah diberikan Pak, yang ada di siswa ya, kalau Bapak jadi sudah punya anak sudah bagaimana? Di sisi lain, Kepala SMA Negeri 4 Medan, Rita Hartati, menyatakan penggunaan seragam SMP pada awal masuk sekolah merupakan kebijakan yang mengacu pada petunjuk teknis Kementerian Pendidikan sekaligus untuk membedakan siswa kelas 10 dengan kelas 11 dan 12. Namun, penjelasan Rita belum menjawab persoalan utama para orang tua, di mana seragam yang telah dibayar sejak 2 pekan sebelumnya belum juga tersedia ketika MPLS dimulai. Kasus ini menjadi ujian bagi transparansi tata kelola sekolah Dinas Pendidikan Sumatera Utara untuk menelusuri dugaan pengondisian pembelian seragam kepada penyedia tertentu. Pemeriksaan lebih lanjut cukup penting untuk memastikan tidak ada praktik monopoli, konflik kepentingan maupun pelanggaran terhadap ketentuan yang melarang sekolah mewajibkan pembelian seragam dari penyedia tertentu. Dan jika ditemukan adanya keterlibatan oknum dalam mengarahkan orang tua kepada satu konveksi, maka persoalan ini tidak lagi sekedar keterlambatan produksi, melainkan menyangkut akuntabilitas pengelolaan layanan pendidikan di sekolah negeri. Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Alexander Sinulinga melaporkan pembukaan MPLS dipusatkan di SMA Negeri 1 Binjai dan berlangsung pada 13-17 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti 749 SMA, SMK, dan SLB negeri se-Sumatera Utara secara luring maupun daring dengan jumlah peserta mencapai 130.613 siswa baru. Alexander mengatakan MPLS menjadi gerbang awal pembentukan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kehadiran Gubernur Sumatera Utara pada pembukaan MPLS tahun ini diharapkan dapat memberikan motivasi serta pesan-pesan inspiratif bagi para siswa dalam mengawali tahun ajaran baru. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital, memberitakan.